pada hari ini melakukan penyemprotan di Dusun Seletrek Utara di rumahnya Bapak Kampung Pak Mustafa, yang mana pada saat ini didampingi oleh Koramil Banyugurgu. PK Kepala Puskesmas maksud gula kantor memang virtual karena secara sampai kita start bahwa kita rencana akan melakukan rapid swab dengan sebuah maksud seandainya positif kita akan melakukan upaya-upaya nggak apa caranya segera pulih. Caranya negatif tak masalah. Nah ini ketujuan dan sebuah tujuan benar yang menyampaikan tara jasa betul lagi punya jus mereka pertama demi tugas gula dalam pertama dari kita memang harus segera melakukan tracingnya. Tracing ini kan kerat pada kerat artinya sering Lansky terus Oliver Roma itu wajib kita jadi gula semua anak benih mengucilkan atau gulanya sanorekter semua orang bisa aja. Kita Pak Jamal. Ya pada prinsipnya sudah clear ya apa yang disampaikan Pak Kades Bu. Mana B misalkan saya ambil poinnya saja. Mana B kemudian ada pandangan mengucilkan, saya otomatis nggak akan berani masuk ke tempat ini. Makanya saya buktikan terlebih dahulu, masuk, duduk. Artinya memang tidak ada yang salah dengan penyakit ini karena penyakit ini bisa disembuhkan. Jadi pada prinsipnya itu. Jadi nggak ada yang kemudian bermaksud mengucilkan atas segala macam. Ya, tapi dari segi masyarakat itu, tapi memang keluarga saya ini dikucilkan. Yang takut, kalau dengan jangan masuk, nolar itu gini. Mesti itu kan ada laporan. Tidak mungkin nggak perangkat ngagak kepala desa, tidak mungkin tahu kalau ada perangkat di sini yang melaporkan ke sana. Itu aja ada. Memang di sini memang dikucilkan. Yang waktu memakamkan. Jadi Ibu Santini kayak itu kan dirawat di rumah sakit. Iya benar. Kemudian hasil pemeriksaan di rumah sakit menuju ke puskesmas. Iya. Nah, puskesmas nikah karena tidak punya kewenangan untuk membuka. Iya. Yang keyakinan ke Pak Kades. Artinya Pak Kades selaku penanggung jawab desa harus tahu lebih dulu. Iya benar. Nah, bukan berarti ada yang melaporkan boten. Memang sistemnya kadikan nikah dari rumah sakit ke puskesmas dulu. Puskesmas menyampaikan ke Pak Kades. Nah, bisa nih Bu. Kulek kadang repot nggih, menjelaskan itu repot. Iya benar. Masyarakat taunya ini penyakit menular. Iya benar. Cakin nular padet nggih. Tapi ini bukan aib. Artinya keluarga Ibu Kartini sama orang tidak punya masalah apa. Hanya masyarakat taunya terprovokasi dari luar. Iya. Sehingga menganggap ini mengerikan. Iya dong. Padahal semestinya bukan. Nyuwun sewu, Pak Ustadz lebih tahu masalah agama. Namun bodoh hadis yang menjelaskan bahwa siapa umat muslim yang meninggalnya karena pandemi, karena wabah, dijamin surga sama Allah. Hari kau udah sarang sampean yang belum jelas ini. Iya benar.
takut-takut Ya mata saya. abot sampun nyimpen bibit penyakit tapi tidak menimbulkan gejala. Iya. Nah, kok nularati ka orang lain. Abot dari salah. Abot dari Melana, kami semua ini punya tujuan untuk memeriksa supaya yang punya bibit penyakit itu bisa ditemukan, nanti bisa dilakukan isolasi mandiri. Saya membentak kalau isolasi mandiri itu kurang perawatannya Pak. 7 jam 6 sekali mau masuk ke dalam. Di mana? Ketika perawat isolasi mandiri Iya, bisa berada di rumah. Di Tapi rumah cuma sendiri. obatnya kan ada cuma obat biasa Pak, cuma obat apa? Kayak kapsul, kayak gitu cuma obatnya. Tidak ada masuk ke badan, tidak ada suntikan, tidak ada Iya. apa-apa, ada cuma obat itu aja. Bon, kula jelasaken lagi. Istilah isolasi mandiri kan toh. Sing merasa punya bibit ini kan tidak menimbulkan gejala, sehingga tidak merasa sakit. Melana, perawatan di rumah cukup makan cukup, istirahat cukup, kemudian siang hari berjemur, Ya sudah itu saja cukup, tidak perlu obat Estona, karena harus dilawan dengan imunitas diri sendiri. Tidak perlu bantuan obat atau yang lain, kecuali yang menimbulkan gejala, misalkan panas, batuk, kan yang diobati panas dan batuk. Ini bisa dipahami ya. Iya, Jadi istilah isolasi mandiri ini kan di rumah tidak perlu keluar kemana-mana. Artinya jangan sampai tetangga sebelah ini kan tertular karena bibit penyakit yang sudah dipunya. Oh iya. Dan ada waktunya. Nah, 14 hari. itu cuma 14 hari waktunya. Dari ditemukan sampai 14 hari ke depan cukup istirahat, Iya. tidak perlu kemana-mana. Iya. Makan cukup, istirahat cukup, kemudian minumnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Iya. Nyun sewu, minum itu bergantung berat badan. Kalau berat badannya 50 kilo, per kilo berat badannya butuh 30 cc. 30 cc. Jadi mun ebitom kalau 50 kilo berarti butuh 1500 cc. Itu Setara kebutuhan satu botol lalu lebih besar. sehari semalam. Iya, saya semangat. Nggih. Syukur-syukur bisa minum air hangat. Jadi air yang sudah ada itu dihangatkan. Itu malah lebih bagus. Nah, ada beberapa resep yang bersumber dari apa namanya herbal. Informasi terakhir ada testimoni makan bawang putih pagi 1 siung, asar 1 siung, mau tidur 1 siung. Cukup 3 hari saja. Itu yang tidak berbiaya, artinya tidak perlu beli mahal kan lagi bambu itu. Itu saja kuncinya. Iya, bisa dipahami ya. Iya, bisa. Gitu. Karena memang esensi dari isolasi mandiri ya itu. Dan itu berbeda betul. Saya baru kemarin saya tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena saya sebelumnya sudah mensosialisasikan kepada masyarakat supaya ibadah di masjid untuk sementara waktu ditiadakan. Ada bahasanya sementara. Banyak selanya lagi dan kaulah takmir, nafas segala macam. Ya sudah, tapi saya harus konsisten. Saya tidak punya niatan untuk menjauh apa-apa. Justru saya tingkatkan. Mohon maaf kalau kemudian disampaikan ini riak. Saya tingkatkan ibadah saya di rumah. Dengan arahan kepada dua si positif itu. Untuk sementara waktu memisahkan diri supaya kita harus menghambat ini persebarannya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian kita mau memberikan saran KCK 2, KCK 3, KCK CBN atau tidak ada sama sekali kalau kemudian tidak ada hasil gitu. Ini pentingnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Tidak ada maksud dan tujuan lain. Apakah kemudian hanya untuk keluarga dekat? Boten. Pak RW pun kalau kemudian kapan hari melakukan perawatan terhadap jenazah, ya kita akan swab, kita akan periksa yang bersangkutan. Sehingga konsekuensinya, namun positif Pak,
diminta itu. Seperti itu maksud dan tujuannya. Sehingga tolong ayo sama-sama dipahami ini demi kebaikan kita semua. Manabe panjenengan anu tibi tidak anu dari puskesmas larang sekali swab. Ya Pak, apa sih ya? 240.000 hanya sekali swab. Nah ini mumpung teman-teman puskesmas sekarang dapat. Saya saja mungkin saya kemarin tak pentai biaya karena padahal saya cuma punya riwayat kontak itu, bukan kontak erat, cuma karena kekhawatiran. Mau kontak erat ini katanya semak minimal 15 menit kalau saya nggak salah ketentuannya karena bersentuhan. Nah, ini. Kalau bersentuhan, setelah bersentuhan pakai hand sanitizer tak masalah. Mari bersentuhan, cek ngocek tanam, cek ngocek mata misalkan, atau makan anu macam-macam seperti itu kontak erat 15 menit saja datang. Padahal saya enggak waktu itu, cuman saya akui saya salaman. Nah setelah salaman saya baru pakai hand sanitizer di mobil. Nah itu yang kemudian buat saya khawatir gitu. Sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mohon maaf sekali kalau kemudian saya walaupun tadi keluar statement seperti itu, saya sekali lagi mengajak untuk kemudian bisa diperiksa. Memang kesepakatannya saya tidak mau diperiksa semuanya, semua keluarga saya tidak mau diperiksa lagi, Pak. Tidak mau swab lagi, Pak. Mohon maaf ya. Saya yang pernah kontak, tolong untuk sementara waktu jaga jaraknya dengan orang lain. Iya. Jadi jangan merasa dikucilkan. Nanti saya juga mungkin lewat Pak RW atau kemudian kalau saya berkesempatan hadir nanti malam, kalau diperkenankan saya coba memberikan penjelasan kepada masyarakat. Dan maksudnya masyarakat boleh untuk sementara waktu berjaga jarak. Tapi nanti kalau kemudian sudah lewat masa 14 hari, ya monggo silahkan bergaul kembali. Kalau kemudian Pak RW bisa sudah memberikan penjelasan itu tanpa saya, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian butuh saya di suatu pertemuan yang kemudian banyak orang hadir, insya Allah saya hadir. Saya akan berikan penjelasan itu. Jadi ini bukan aib. Kalau kemudian berjaga jarak karena waktu, boleh. Gitu. Sehingga tolong, karena kan yang diberatkan tadi, mohon maaf, yang saya tangkap yang diberatkan ibu keluarga ini kan merasa dikucilkan. Gitu, ya. Padahal kita nggak tahu nanti setelah saya konfirmasi ternyata mohon maaf pengucilannya orang dalam tanda kutip karena memahami Bapak kan iPhone kudu minggu berarti sebenarnya betul pemahaman itu. Iya, betul ya. Itu. Untuk menjaga menularnya penyakit dan ada cara. Tapi sudah mulai terjadinya meninggal, saya bilang ini bukan air, bukan subur ini, cuman beneran penyakitnya itu nampak kepada ibu ini. Itu tak subur, takutnya menular, agak tetangga agak menjauh. Yang kedua tadi bapak tadi bilang kalau dibutuhkan mau datang di sini. Saya sebagai RW dan tokoh yang ada di sini, saya mohon kedatangan Bapak. Untuk demi apa? Bukan masalah saya keluarga sini, tidak. Cuma masyarakat sini kurang paham, Pak. Masukan. Untuk itu mungkin Bapak nanti bisa di sini, saya sampaikan terima kasih. Insyaallah nanti ya. Jam berapa bisa tahlilan? Habis maghrib. Ya. Coba begini Pak Jamal, saya ambil benang merahnya ya. Permasalahan ini kenapa kok sedikit dikucilkan? Banyak warga yang menyalahkan dari tim bahkan desa. Pak, gue tahu tahlil lah, tapi biar tak meriksa keluarga, tak nyemuk lingkungan. Jadi saya aku baik warga paksa. Oke, kelihatan masalah. Kan memang prosesnya seperti itu protapnya. Dulu rencana mana di sekeluarga yang kita laksanakan swab, insya Allah warga nikah tak keridu boleh yang orang. Kunci aman taruh awalnya positif, negatif. Itu masuk gula. Jadi masuk gula rata nikah pertama ingin memastikan kondisi keluarga. Yang kedua ingin memastikan ke lingkungan bahwa keluarga ini sudah kita laksanakan pemeriksaan. Itu intinya. Jadi malah kan lingkungan begitu.
Sopi. Boleh pro. Kamu tidak mau beroleh. Ahli lah seperti itu. Ada di kamu.